Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia di 2024 akan ada pilihan presiden. Saya di 2014 pilih Prabowo. 2019 saya pilih Prabowo. Saya berbicara itu dengan sebenar-benarnya. Buktinya saya demi Allah, demi Rasulullah 2014, 2019 saya memilih mendukung Prabowo. Tetapi untuk di 2024 saya akan pilih Anies Rashid Baswedan. Mohon maaf, saya bukan orang partai. Jadi kalau orang partai itu meskipun lawannya pintar, dia tidak akan pilih. Karena partai tersebut telah mencalonkan atau menentukan pilihannya. Kalau saya bukan, ada perbandingannya. Nah, saya akan memperbandingkan capres-capres yang berikut. Satu, Anies Rashid Baswedan. Satu, pintar, agamanya kuat, diprotes atau dicerca atau dihina dia tidak melawan. Pokoknya di antara yang dua, dialah yang terbaik. Dua, Prabowo. Saya sangat kecewa sama Prabowo. Satu, waktu di UGM, dia mengatakan bahwa perusahaannya tersendat sehubungan dia tidak menjabat. Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa Prabowo itu mencalonkan presiden itu bukan demi rakyat, tapi demi perusahaannya. Seharusnya dia berbicara tuh, Banana, perusahaan saya banyak, meskipun tidak menjabat, perusahaan saya jalan. Bahkan bisa memperkerjakan orang-orang. Apalagi Banana, kalau saya udah jadi pejabat, semakin banyak. Harusnya seperti itu. Berarti itu benar-benar buat masyarakat. Dua, wakil presidennya. Ya, tahulah. Ya mohon maaf. Masih belum saatnya dia sebagai calon presiden. Calon wakil presiden. Ketiga, ya mohon maaf, Ganjar. Ya saya lihat bukan apa-apa. Di iklan wudhu, masa wudhu pakai tangan panjang, kok tangan lengannya, baju lengannya enggak sampai ke siku, di bawah siku. Berarti ya silakanlah Anda yang menyimpulkan. Tapi kesalahan-kesalahan yang lain nggak ada. Kalau dibandingkan dengan Prabowo, ya baikan Ganjar. Jadi kalau saya pilih, misalkan kalau nggak ada Anies, saya pilih Ganjar. Meskipun saya di 2014, 2019 saya pilih Prabowo. Harusnya kan Prabowo. Cuman kalau memang tidak ada kesalahan. Untuk sekarang ini banyak kesalahannya Prabowo. Kalau menurut saya. Makanya bagi masyarakat, pilihan itu silakan. Cuman ini saya masukkan saran. Pilih Anies. Apakah Anies itu memimpin akan melakukan kejahatan? Belum tentu.
Apakah Anies membawa Indonesia dengan baik? Belum tentu juga. Cuman dari jejak rekamnya, historinya, ya mumpuni lah. Dikatakan bisa beda dengan capres-capres yang lain. Sekali lagi, saya berharap dan jadilah Anies sebagai presiden untuk 2024 memimpin Indonesia lebih maju. Saya tidak ada kepentingan sama sekali, bahkan banyak orang dari PKS, dari Nasdem, banyaklah yang lainnya, dari caleg-calegnya. Pak, Bapak tahu Bapak itu ke Anies. Tolong Bapak ikut jadi tim sukses saya. Dari beberapa partai saya tolak. Saya tidak mau menjadi tim sukses. Buat apaan ya jadi tim sukses? Lebih baik saya tuh pilih Anies bukan karena partai. Saya pilih Anies itu karena hati nurani. Nah, saya yakin. Kenapa saya jawab seperti itu? Karena saya tidak tahu caleg yang dibawa, yang datang ke rumah, historinya gimana, jejak rekamnya seperti gimana. Saya takut dosa. Begitu. Saya tidak salah. Kenapa? Karena saya tuh pilih Anies itu. Anies adalah di 3 capres dialah yang terbaik. Apakah saya salah? Masalah menang atau tidak itu urusan Allah. Gitu. Dan saya meskipun, ya mohon maaf nih, bukan saya sombong, boro-boro sama orang baik, adalah sama orang yang jelek, orang yang korup jadi presiden, saya tidak akan menggantungkan hidup saya ke pemerintahan. Tidak. Saya mampu hidup sendiri gitu. Cuman saya hidup di Indonesia ini karena saya lahir orang sini. Masalah usaha saya mencari nafkah tidak menggantungkan ke negara. Saya menggantungkan pada diri saya sendiri. Jadi saya gak khawatir kalau untuk keluarga saya cari nafkah sendiri. Dalam situasi apapun juga saya mampu. Tapi saya, ya kenapa saya pilih Anies? Saya punya harapan. Mudah-mudahan rakyat Indonesia itu sejahtera. Ya mohon maaf, ini dalam ada kata-kata. Kalau kita pingin selalu diikutin sama masyarakat, jangan salah, miskinkan masyarakat. Jadi akan manut terus ke kita gitu. Tapi kalau kita mensejahterakan rakyat, dia udah maju, udah mapan, ya kebanyakan orang tidak panut ke kita. Cuman ucapannya terima kasih, tapi dia maju. Tapi otaknya kan jalan. Tidak ada ketergantungan. Jadi kita lepas itu dia udah kelar. Kalau memiskinkan orang, bora-bora dilepaskan. Dia akan mengikuti kita. Apa yang dikatakan kita, karena dia punya harapan ingin diberi. Makanya kalau kita ingin memajukan rakyat harus dikasih ilmu. Jangan dikasih bantuan. Apakah nggak boleh pemerintah ngasih bantuan? Boleh. Tapi kemana? Yang
yang benar-benar perlu dibantu secara material, secara finansial. Tapi kalau tidak dibantu, masih tidak perlu memerlukan, ya kasih ilmu biar lebih maju. Jadi jangan ketergantungan ke pemerintah atau ke seseorang. Jadi dia seharusnya ketergantungan pada dirinya sendiri untuk mencari nafkah. Begitu. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf.